Selamat sore untuk Sobat Medcom. Hari ini bersama saya Marcella Ariesta, kita akan melakukan bincang-bincang santai dengan Pak Dubes Iran, yaitu Bapak Muhammad Kous Heikal Azad. Nah, hari ini kita akan membahas tentang wajah Iran saat new normal. Mungkin akan langsung saya undang saja Pak Dubesnya saat ini. Undang Pak Dubesnya saat ini ya. Kita sedang menunggu dulu. Jadi untuk para Sobat Medcom nanti, ini sudah ada Pak Dubesnya. Selamat sore Pak Dubes. Selamat sore, apa kabar? Baik Pak Dubes. Jadi untuk Sobat Medcom yang belum tahu, ini adalah Bapak Duta Besar Iran untuk Indonesia, Bapak Muhammad Kous Heikal Azad, benar ya Pak ya? Kita panggilnya Pak Dubes Azad aja, boleh? Ya pasti boleh, Azad aja. Azad sekali. Oke, Pak Dubes, bagaimana kabar Pak Dubes saat ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan walaupun ada dalam keadaan pandemi COVID ini, tapi harus tahan ya. Oke Pak. Pak Dubes, kalau boleh tahu saat ini kondisi di Iran, kan Iran merupakan salah satu negara di Asia yang paling terpukul akibat virus corona ini ya Pak ya? Ya. Bagaimana Pertama-tama kondisi? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas live Instagram ini. Semoga kita bisa mau peras ya, ngobrol asyik hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Idul Adha kepada Anda dan penontonnya. Dan semoga sukses untuk umat Islam dengan bantuan dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengenai keadaan pandemik COVID-19 di Iran, ya baik, benar, Iran memang sempat menjadi salah satu negara epicenter COVID-19 ya. Tetapi alhamdulillah kami berhasil untuk kontrol virus ini dengan baik dan insya Allah akan mengalahkannya. Corona bagi Iran sangat berbeda ya dengan negara lain, dikarenakan negara kami pada saat Pak Dubes, sepertinya kita ada masalah sedikit nih sama Pak Dubes ya. Coba kita sambungkan kembali ya. Pak Dubes, maaf tadi sempat terputus. Ya. Jadi ya, bisa diulang kembali. Keadaan itu sedikit beda karena masalah keterbatasan ya, antara lain finansial dan akses terhadap obat-obatan dikarenakan sanksi sepihak yang zalim ya yang dijatuhkan kepada Iran. Situasi yang dihadapinya. Walau masih ada ancaman gelombang kedua dikarenakan berkurangnya sensitivitas masyarakat, jadi tidak begitu sensitif terhadap protokol kesehatan dan akan timbul musim dingin di Iran juga. Harapan kami dengan edukasi dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap tata cara dan gaya hidup yang baru di era corona ini, kami insya Allah bisa dapat tuntaskan, mengelola masalah ini. Saya memberi beberapa statistik tentang pandemi itu.
Jadi dari total 2.300.000 tes yang kami lakukan di Iran sampai dengan hari ini, terhadap 300.000 orang terpapar virus corona di Iran. Alhamdulillah 260.000 orang berhasil disembuhkan secara total, tetapi sayangnya 16.000 orang meninggal dunia. Seperti yang dilihat, angka kesembuhan di Iran begitu tinggi. Jadi kami sudah berusaha bisa insya Allah mengelola pandemi itu, walaupun kami di dalam keadaan yang yang mengatakan sanksi yang sepihak dan zalim itu, kami bisa mengelola pandemi itu dengan kemampuan sendiri Iran ya, dokter-dokternya dan infrastrukturnya. Silakan. Iya, Pak. Kalau begitu, sebenarnya kebijakan apa saja yang sudah diterapkan pemerintah Iran dalam menghadapi pandemi ini, Pak? Ya, sejak hari pertama masalah pandemi itu, kami sudah mengikuti peraturan internasional yang sesudah itu kami sudah mengambil langkah-langkah pencegahan epidemi COVID-19 itu. Kami sudah ada pertemuan tingkat Presiden Iran, Dr. Rouhani. Jadi beliau sebagai ketua daripada pengelolaan itu, komite itu, dan Menteri Kesehatan dan ada yang menteri-menteri yang berkait sudah hadir setiap minggu memeriksa keadaan di 33 provinsi Iran. Berdasarkan itu mereka memutuskannya, dan juga ada semacam pusat penanggulangan wabah corona itu di Kementerian Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan itu bertanggung jawab dan memberi informasi setiap hari kepada masyarakat, memberi peraturan yang ada juga kaitannya WHO. Jadi masyarakat bisa diinformasikan mengenai hal-hal yang baru, peraturan baru, dan juga itu bisa dikelola. Dalam hal itu transparansi ya dan keterbukaan informasi menjadi kebijakan pertama Iran menghadapi COVID-19, dan kasus positif pertama itu bisa dikatakan kami sudah dari 19 Februari ya sudah dilihat di Iran, tapi sesudah itu bisa dikatakan kami sudah berusaha bahwa bisa menghadapi hal itu, dan salah satu usaha yang penting itu ditingkatkan masalah startup perusahaan ya, perusahaan startup yang mereka bisa memeriksa apa yang bisa dihadapi hal itu, dan mereka sudah sampai ke ada satu pabrik Iran yang ada obatnya terhadap corona. Itu startup, dan juga ada beberapa startup yang sudah bikin alat-alat ventilator misalnya. Ada juga untuk lainnya daripada media dan N95 atau masker yang sudah dibikin, dan juga kami sudah jual alat itu ke Cina ya, sudah sampai ke sana. Jadi keadaan seperti ini kami juga bisa dikatakan di Iran mengatakan bahwa itu semacam strategi ya, yang kami pasti akan menggalakkan ini untuk kami ya, kami pasti akan menggalakkan COVID-19 atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa tetap pada saat bersamaan kami harus hidup berdampingan dengan corona. Jadi selain defeat corona itu, kami harus tinggal dengan beliau.
Jadi kami bisa insya Allah bikin semacam new normal yang sekarang ada di Indonesia ini. Kami sudah ada bukan secara absolut ya karantinanya. Jadi kami sudah menerapkan kasus demi kasus kalau ada karantina, kalau ada terbatasan. Jadi tidak bisa dikatakan secara lengkap harus semuanya karantina. Enggak, itu harus sesuai dengan kasus demi kasusnya. Itu harus dikelola. Jadi saya bisa mengatakan juga kami sudah berusaha untuk jadi masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan bisa semua lapisan dari masyarakat. Kolaborasi ya Pak ya? Ya, bisa. Kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan berarti ya Pak? Betul. Jadi itu secara lengkap insya Allah bisa menghapuskan virus ini insya Allah. Tapi tadi kan Bapak sempat mengatakan sudah ada kerjasama untuk masker N95 dengan dengan Cina ya Pak, dengan Tiongkok. Bagaimana kerjasama dengan Indonesia di tengah pandemi ini Pak? Ya. Alhamdulillah itu kurang lebih setahun ya saya di Indonesia ini untuk tugas yang ketiga ya. Dan alhamdulillah di dalam hal itu masalah kesehatan kami sudah berusaha dan Indonesia adalah negara yang penting bagi Iran dan kerjasama dengan Indonesia selalu menjadi salah satu prioritas kami ya, dan lagi di era pandemi. Berangkat dari hari itu, dalam hal itu Dr. Hassan Rouhani, Presiden Republik Islam Iran, telah melakukan pembicaraan melalui telepon ya dengan Yang Mulia Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak menyatakan kesiapannya ya untuk membagi pengalaman dan pengetahuan dalam hal menangani COVID secara maksimal ya. Untuk mempertajam kerjasama ini, Kementerian Kesehatan Iran dan Indonesia telah 2 kali melakukan pertemuan virtual. Dan hari ini sebelum Instagram Live ini, saya sudah mengadakan webinar yang ketiga. Saya dengan terhormat Dirjen yang terkait di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami sudah membahas tahap berikutnya, tahap-tahap dan langkah-langkah berikutnya, dan insya Allah bisa ditingkatkan kerjasama kami di bagaimana bisa mengelola COVID-19. Pak Dubes, sebelum kita melanjutkan, untuk Sobat Medcom yang ingin bertanya kepada Pak Dubes, jadi kita nggak cuma ngomongin soal COVID aja nanti ya Pak ya. Pastikan ada yang penasaran kenapa Pak Dubes bisa bahasa Indonesianya lancar banget. Nah, nanti untuk Sobat Medcom yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar, silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti beberapa akan ada yang kita jawab gitu ya Pak Dubes ya. Oke Pak Dubes, tadi sudah kerjasama dengan Indonesia sudah. Nah saat ini dengan adanya pandemi tentu saja ekonomi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Iran, tapi ekonomi dunia juga menurun gitu Pak. Nah bagaimana caranya Iran untuk bangkit secara ekonomi di tengah pandemi ini? Apalagi tadi Bapak di awal sempat mengatakan bahwa ada sanksi ekonomi dari Amerika Serikat gitu ya Pak ya. Silakan Pak Dubes. Ya. Sebenarnya saya bisa mengatakan bahwa sebelum penugasan ini saya pernah 2 kali ditugaskan di Indonesia dan saya menyaksikan perkembangan negara ini ya. Saya melihat bagaimana perjalanan reformasi dan kesejahteraan
rakyat di Indonesia. Dulu pada waktu tugas pertama saya, ya saya kesini ke sana, saya melihat bahwa ada lambang jagalah kebersihan, dilarang merokok. Tapi sekarang saya tidak melihat itu, dan saya hanya melihat bahwa ya Jakarta ini sudah menjadi bersih, indah, dan bisa dikatakan lalu lintasnya lebih canggih, lebih teratur. Dan ini perasaan saya ya, saya melihat kalau dibanding dengan 3 periode yang saya berada di Indonesia ini. Dan Anda mengatakan Indonesia indah, ya betul-betul Indonesia indah ya. Ya, saya juga melihat kemajuan yang baik di bidang pembangunan infrastruktur dan berbagai sarana yang dibutuhkan oleh rakyat yang secara langsung membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dulu barangkali high rise di ibu kota Jakarta sedikit, tapi saya sekarang melihat itu, waduh, banyak sekali. Itu semakin maju ya Pak berarti? Ya, maju sekali dan bagus. Di bidang ekonomi Indonesia berhasil meraih stabilitas yang baik dan mempermudah beragam peraturan ya perdagangan dan investasinya. Ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang dengan perkembangan perekonomian yang paling stabil di dunia. Nanti akan menjadi ekonomi yang keempat ya, sekarang 7 kalau tidak salah. Kalau dibanding dengan keadaan di Iran, saya sudah mengatakan mengenai embargo, sanksi dan sebagainya. Kurang lebih 41 tahun ya, Iran ini, Republik Islam ini sudah menghadapi sanksi dengan beberapa dalih yang dikatakan oleh pihak yang dipaksakan itu. Tetapi kami sudah belajar bahwa ini perkembangan di Iran ini kita singkat menjadi 2 kata, yaitu kami bisa. Kami bisa berarti semacam resilience economy ya. Jadi ekonomi yang hanya tinggal kepada alam, walaupun ada interaksinya dengan luar. Tetapi yang penting ini kami bisa ya. Menurut orang Indonesia mengatakan ya, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Atau katakan Indonesia boleh. Saya juga bertugas di Malaysia. Pada waktu Waw Mahathir ya, ia juga mengatakan Malaysia boleh. Jadi itu tergantung pemimpinan yang ada. Saya melihat bahwa di Indonesia ini pasti pemimpin-pemimpinnya mereka moto mereka itu ya Indonesia boleh, Indonesia bisa. Indonesia bisa Pak. Insya Allah. Iran telah membuktikan ya bahwa tidak ada alasan yang dapat diterima sebagai penghalang kemajuan. Kami telah membuktikan di bawah tekanan dan sanksi yang zalim juga dapat maju dan berkembang. Berbagai kemajuan Iran di hari ini bisa lihat ya, teknologi nano ya rank Iran 4 di dunia. Teknologi bio, penggalauan industri antariksa, pasti rudal-rudal Iran Anda tahu ya mengenai itu. Ini sebenarnya adalah hasil dari pemikiran dan moto yang tadi itu, kami bisa. Ya. Pak Dubes, Bapak berbicara bahasa Indonesia dengan sangat lancar, Pak. Terima kasih. You speak bahasa Indonesia very well. And then, can you tell us, bisa ceritakan kepada kita awal dari Bapak bisa bahasa Indonesia dengan lancar ini seperti apa ya, Pak? Dalam bahasa Inggris dikatakan, you are pulling my leg. You are kidding me. I'm not really very much eloquent in Indonesian language. Tetapi saya bersyukur kepada mahaguru-mahaguru saya di Universitas Indonesia pada tahun 1989 ya, kurang lebih 30 tahun yang lalu.
Saya bisa ingat Ibu Felicia, Ibu Eti, orang tua ya. Tapi saya sudah belajar dari mereka di dalam kursus beasiswa BIPA, Bahasa Indonesia untuk peserta asing di UI, dan saya sudah belajar dari mereka bahasa indah ini. Dan di tugas pertama saya sebenarnya saya juga asyik mengenai bahasa Indonesia dan Iran, apa persamaannya. Saya sudah baca beberapa kamus Indonesia, Malaysia, dan Singapura karena Anda tahu bahasa resmi Singapura itu bahasa Melayu ya. Iya. Dan juga saya sudah membaca juga kamus terkenal di Iran atas namanya Moin, 6 jilid ya. Dan saya sudah membaca kosakata demi kosakata dan melihat apa perasaannya, ejaannya dan sebagainya, dan saya sudah dapat 400 kosakata Parsi murni yang sudah masuk ke Indonesia. Dan juga ada kaitannya dengan bahasa Persia, bahasa Arab. Karena ada interaksi di antara masyarakat Iran Arab itu banyak sekali. Jadi raja-raja Iran kirim anak-anaknya ke sana karena bisa bertahan ya keadaan susah di sana. Di sana desert ya desert. Jadi keadaan cuaca dan itu raja bisa bertahan semacam itu. Dan jadi lewat interaksi itu sudah ada kurang lebih saya ketemu 300 kosakata Arab yang sudah dari Arab Peninsula sudah ke Iran, Iran juga India, Iran langsung ke Nusantara atau Iran, India, Nusantara. Jadi bisa dikatakan total kosakata itu sudah menjadi 700 ya. 700 vocabularies. Dan itu sebenarnya ya menarik sekali untuk saya. Ini sebenarnya tidak terjadi sembarangan. Itu mempunyai sejarahnya. Hubungan Iran dengan Nusantara adalah pada waktu itu Iran sebagai emperor ya, Iranian Emperor. Ada kaitannya dengan Cina. Dari sana, dari Eropa, Iran dan Cina itu ada juga Southeast Asia ya, Asia Tenggara itu, jadi mereka sudah ada hubungan dengan Nusantara. Jadi lewat itu bisa dikatakan itu sudah terjadi dalam sejarah 250 sebelum Masehi. Ada kaitannya dengan Iran dan Cina. Dan juga mereka sudah lewat dari jalur darat namanya jalur sutra, dan juga jalur laut namanya jalur rempa. Jadi ada 2 jalur. Di jalur rempa itu yang ada ini namanya Asia Tenggara ya. Jadi saya sudah melihat bahwa sejarah hubungan Iran dan Nusantara itu panjang sekali. Ya, Marco Polo mengatakan 14 Masehi itu ada semacam kedatangannya orang Iran, Islam dan sebagainya. Tapi kami melihat dari 250 sebelum Masehi ada hubungannya Iran dengan Nusantara dan Cina. Jadi pada waktu itu juga kami sudah pada waktu kami sebagai Zoroastrian ya orang Iran sudah memperkenalkan semacam mazhab itu kepada Nusantara. Ada yang mengatakan misalnya di Jawa dikatakan mas. Mas itu ada yang mengatakan mas itu sebenarnya dari kosakata Parsi. Mas adalah
title daripada ulama Zoroastrian ya. Di Iran misalnya dikatakan Mas Muqan. Itu title daripada orang Zoroastrian itu. Jadi itu kalau dilihat sejarah ya bisa mengerti logikanya. Itu tidak jadi Sobatkom diajakin belajar sejarah lagi nih sama Pak Dubes ya Pak. Pak Dubes, saya dengar Bapak sudah menulis buku mengenai persamaan bahasa antara Indonesia dengan Iran ya Pak ya? Ya. Ya, saya sudah jelaskan ya bahwa ini sebenarnya saya sudah baca kamus-kamus itu, sudah ketemu, dan itu ada beberapa kosakata yang saya pikir itu menarik untuk penonton Anda, Medco ini. Contohnya apa tuh Pak? Ya, saya sudah kategorikan ada 150 kosakata di bidang perdagangan dan komoditas alam. Dan juga ada 130 kosakata di bidang keagamaan dan pemerintahan. Misalnya, ini apa namanya? Pahlawan. Bapak. Di Iran dikatakan Bapak. Bapak. Misalnya sekarang baru-baru ini COVID-19 dikatakan pahlawan kesehatan ya. Yang apa namanya, orang yang gagah ya, orang yang berani, orang yang cukup kuat ya melaksanakan tugas. Iya. Badam, gandum, marmer, bandar, nakoda, Shah Bandar, di urusan pemerintahan istana, Shah, dan di bidang perdagangan. Itu artinya juga sama Pak? Sama. Saya sudah. Artinya sama. Oh, artinya sama. Misalnya untuk apa namanya, istana, di Iran dikatakan istana. Di dalam kamus Nusantara saya sudah ketemu artinya apa. Misalnya ada kurang lebih 1 sampai 5 meaning ya, artinya 1 sampai 5. Dan saya sudah menulis juga arti daripada astana berapa di Iran dari kamus itu 2 misalnya. Dan saya sudah melihat apakah ada persamaan dengan meaning itu, artinya sama atau tidak. Kalau sama, saya mengatakan ya ini bisa dikatakan itu sudah dipinjam ya, sudah dikerjasama. Dan juga ada di bidang perdagangan saudagar. Saudagar. Walaupun di Iran sekarang kami tidak pakai saudagar, tapi di Indonesia ini ya baru beberapa bulan yang lalu saya sudah lihat di surat kabar itu saudagar. Dan juga di urusan keagamaan ya, misalnya kiai. Itu sebenarnya title juga daripada ulama Iran di Tabaristan. Dan pasti Anda tahu Imam Ghazali ya. Jadi title daripada Imam Ghazali itu dikatakan Kiai Imam Muhammad Ghazali. Kiai. Dan juga Ustadz Peci. Wow, juga nama-nama ya, nama saya sudah ketemu 50 nama orang Iran. Misalnya Rostam. Dan juga Shahzad. Saya bisa ingat pada waktu saya ada kunjungan ke Melaka. Gubernur daripada Melaka itu Bapak Datu Rostam ya, di Malaysia. Dan saya sudah ceritakan, saya sudah dalam konferensi itu saya sudah jelaskan mengenai hubungan bahasa Iran dan Nusantara. Dan saya sudah mengatakan Bapak Gubernur juga orang Iran ya, karena namanya Rostam. Ya. Pak Dubes, selain bahasa, apakah Anda sudah menemukan persamaan budaya mungkin Pak antara Indonesia dengan Iran? Ya, itu menarik yang saya sudah dapat. Kelihatannya 21 Agustus adalah bulan Ashura ya, bulan Tabut.
di Indonesia. Pasti Ibu Anda sudah dengar ya, kalau tidak salah di Bengkulu, Pariaman itu diadakan dari satu awal Muharram sampai 10 Muharram. Di 10 Muharram ada tradisi tabut itu yang dibikin tabut-tabut dan membawa, dan ada beberapa ucapan, dan nanti tabut-tabut itu dilempar ke dalam laut, dan itu ada semacam persamaan, karena Anda tahu pada waktu yang sama kami mengatakan itu atas nama Ashura atau Asura ya. Di Jawa juga dikatakan bulan Surau, bulan Asura, bulan Hasan Hussein ya. Jadi itu menarik untuk saya bahwa ini ada persamaan. Walaupun di Bengkulu ini saya sudah melihat sudah menjadi semacam festival kebudayaan. Itu menunjukkan bahwa walaupun ini semacam tradisi orang Iran Syiah ya, tapi masuk ke dalam keadaan yang baru dan sudah adaptasi dengan kebudayaan Indonesia dan sudah menjadi semacam festival kebudayaan. Jadi itu menarik, itu menunjukkan semacam harmoni ya. Dan juga saya melihat ini toleransi di Indonesia ini yang menarik. Kalau dilihat toleransi dan keberagamaan, walaupun mazhab kami beda, tapi agama kami sama ya, Islam, dan itu juga menarik dalam intinya Islam itu sudah di Indonesia dikatakan Islam wasatiyah ya. Jadi Islam wasatiyah itu semacam Islam yang moderat, bertoleran ya. Di Iran juga kami mengatakan Islam iktidal, or Islam rahmani. Jadi itu juga intinya sama dengan Islam wasatiyah yang mengurus mindset daripada manusia ini yang bisa bertoleran dan juga moderat. Pasti kami sangat melawan radikalisme, dan itu yang pasti itu berdasarkan semacam kefahaman atau semacam pemikiran yang saya pikir itu bukan dari masyarakat Islam, itu semacam sudah disuntik katakanlah ke dalam masyarakat Islam. Jadi itu bukan misalnya Daesh. Pemikiran itu dari mana ya? Ada yang dari negara-negara barat mengatakan kami sudah bikin. Mereka sudah mengatakan secara jelas. Jadi itu bisa mengerti bahwa Islam secara intinya ada Islam bertoleransi, bermoderat. Pasti melawan radikalisme itu. Itu salah satu juga saya sudah ketemu, dan juga itu menarik bahwa mudik. Ya, hari Idul Fitri ya, semua orang Indonesia mudik ya, pulang kampung ya. Iya betul Pak. Tradisi itu Pak. Ya, 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ya cuti ya, Indonesia cuti. Di Iran 21 Maret adalah hari Nowruz atau tahun baru Iran. Di tahun baru Iran kurang lebih 2 minggu orang Iran mudik. Mudik juga Pak. Pulang kampung, berarti mereka bersilaturahmi kepada orang tua, berziarah ke makam dan kuburan, dan juga orang yang kecil kepada orang besar. Jadi mereka mengunjungi, menghormati, dan orang itu memberi semacam uang atau hadiah kepada orang kecil itu. Jadi itu bisa dikatakan persamaan yang bagus. Dan juga takziah. Di takziah itu kalau orang meninggal dunia,
kami di Iran diadakan hari yang ketiga, hari 7 dan setahun. Dan sesudah itu ya keluarga yang dekat itu teruskan setiap tahun. Jadi itu juga saya pikir sama dengan orang Indonesia yang mentakziah ya orang yang sudah meninggal dunia. Ya, Betul, Pak. Cukup ya. Oke, Pak, selama di Indonesia 3 kali bertugas di Indonesia, apakah ada kota yang Bapak suka atau wilayah daerah mana di Indonesia yang Bapak suka datangi, dan mungkin ada makanan favorit nih Pak Dubes? Ya, dulu ada kesempatan dan saya sudah mengikuti pemerintah itu yang dari Sabang ke Merauke ya. Jadi ada delegasi yang dalam urusan berbeda ya. Misalnya saya sudah dengan satu delegasi yang ada kaitannya dengan masalah perindustrian kayu ya, pohon kayu itu. Jadi saya sudah ikut mereka dan sudah melihat ya dari Jakarta ke Surabaya. Dan juga ada delegasi yang ke mana Banda Aceh sampai ke ya. Tapi Merauke belum. Jadi Merauke belum ya Pak? Saya sedikit kenal dan pada waktu itu yang saya di Jawa ini ya saya merasa Jawa ini ya seperti satu kampung ya. Jadi walaupun misalnya jam 12, jam 1 saya melihat orang-orang dengan sarung di dalam jalanan yang kami lewat itu pakai sarung dan berngobrol dan berjalan. Jadi tidak ada putus di antara kampung demi kampung atau Jawa Barat, Sentral Jawa dan Jawa Timur. Jadi itu merasa bahwa ini satu masyarakat majmuk ya. Di Banda Aceh dan di Sumatera juga bagus. Ada juga dari Sumatera Selatan kalau tidak salah ada juga duta besar dari Indonesia ke Iran. Dan dari Jawa juga ada. Dan makanan yang sudah mengatakan waduh pasti itu nasi goreng. Nasi goreng ya. Ini sate ayam. Ya, sangat terkenal. Dan ini misalnya kalau ada tamu-tamu di Tehran, ibu kota Iran, istri saya bikin nasi goreng. Tetapi kacangnya pasti dari Indonesia ya. Saya dari kawan saya pada waktu itu, dan mereka kirim ke Iran. Jadi dengan kacang itu ya nasi goreng itu menjadi lezat ya, enak. Ya. Berarti paling suka nasi goreng nih ya Pak ya? Ya. Oke, Pak Dubes, kita kembali lagi ke topik utama kita, yaitu wajah Iran saat new normal. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari netizen kita, dari audiens kita, dari Sobat Medcom. Salah satunya mengenai vaksin, Pak. Apakah benar Iran sudah memproduksi vaksin dan sudah siap untuk diproduksi dan dikembangkan, begitu Pak? Ya. Bisa dijawab pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa Pak. Iya, sedikit bisa tahan ya. Sebenarnya vaksin itu sudah dibincang, sudah dibicarakan di dalam webinar itu. Jadi Kementerian Kesehatan Iran di bawahnya ada Institut Pasteur ya. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa ini vaksin itu sudah sudah sampai ke binatang dan itu sedang berkembang untuk dicoba untuk human being ya. Jadi itu makan waktu ya. Jadi tidak bisa mereka berapa bulan atau berapa tahun, tapi mereka sedang berusaha. Ada juga pabrik-pabrik atau mari mengatakan bahwa itu perusahaan-perusahaan yang
dia startup itu, mereka sudah sudah sampai ke obat-obat yang mereka mengatakan bisa memulai COVID-19 itu. Tapi ini pasti perlu dibincangkan, komunikasi, dan itu masalah teknis ya. Jadi itu harus dibicarakan dengan orang teknis, dan kalau sudah bisa mengatakan itu bisa dipakai, ya itu nanti terserah mereka, tergantung mereka. Oke, berarti tapi memang Iran memproduksi vaksin berarti ya Pak, dan sudah diuji cobakan ke hewan begitu ya Pak? Ya betul, dan juga obat. Tapi sampai mana ini masalah teknis ya, jadi itu perlu dibincangkan dengan orang teknis. Ya. Oke. Ya, Pak, tadi ada satu pertanyaan saya yang belum dijawab. Bagaimana cara Iran untuk bangkit secara ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya. Secara ringkas, saya sudah mengatakan kami bisa. Artinya semacam resilience ekonomi ya, atau dikatakan macam ekonomi yang berdasarkan kemampuan masyarakatnya. Jadi kami sudah berusaha, misalnya di dalam perjalanan berdirinya Republik Islam Iran ini kurang lebih 41 tahun ya. Walaupun ada semacam bunga ini baru tumbuh di Middle East, tapi kadang-kadang mengatakan ini, ada beberapa tuduhan daripada negara yang mempunyai kepentingan di daerah Middle East ya, bahwa Iran mengerjakan begini, mengerjakan itu, ini. Tapi kami sudah berdasarkan kemampuan rakyatnya, kepemimpinannya, sudah berusaha. Misalnya di dalam perang 8 tahun terpaksa terhadap Iran, baru Iran sudah menjadi satu revolusi di sana, sudah dibikin berdirinya Republik Islam Iran itu, baru terpaksa bikin 8 tahun perang ya terhadap Iran. Untuk apa sih? Jelas untuk bisa semacam biji ini tidak bisa tumbuh ya. 8 tahun. Ada negara-negara yang pada waktu itu misalnya saya di Tehran ya, ada serangan rudal daripada Saddam Hussein ke Tehran. Kami sudah berusaha bisa dapat rudal yang bisa membalas ya, tapi tidak ada yang bantu. Tapi kami berdasarkan Bupati Indonesia, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kami sudah bikin rudal-rudal Iran. Sekarang pasti Anda tahu kecanggihan rudal ini yang ada, yang mengatakan di dalam literatur politik yang mengatakan ini sekarang sudah menjadi pasca Inul-Asad ya. Jadi ini bisa dibagi ke bagian-bagian yang lain. Di dalam ekonomi juga mereka sudah melakukan memaksakan semacam embargo bensin untuk kendaraan ya. Tapi kami sudah berhasil dan sekarang mengekspor bensin itu. Jadi orang yang sudah menerangkan semacam plan itu sudah dipecah di dalam administrasi yang pasti tahu siapa. Dan sekarang mereka akan memaksakan embargo minyak. Karena orang Iran itu mau menjadi mandiri,
Jadi ekonominya berdasarkan minyak, jadi itu harus embargo terhadap minyaknya. Mereka mengatakan itu sudah sampai zero. Jadi Iran tidak ekspor minyak. Jadi bagaimana orang Iran bisa berhasil selama 4 bulan untuk mendapatkan obat, vaksin dan sebagainya, dan juga ekspor alat-alat media dan masker itu ke China. Berdasarkan kemampuan rakyat sendiri. Dan kami usahakan, ya ini apa namanya, yang perlu mindset itu bisa apa namanya ditetapkan, dan sesudah itu pasti bisa apa namanya mengeksplor ya berbagai caranya, jalurnya yang bisa dapat tujuan. Ya. Berarti Pak, jadi sanksi-sanksi yang diberikan kepada Iran tidak mempengaruhi ya berarti ya Pak ya? Secara logik 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Kalau ini misalnya ada negara-negara yang sudah berusaha di dalam COVID-19 bisa dapat sampai lebih dari 50 miliar dolar bisa mengatasi hal itu. Kami sudah minta hanya 5 miliar dolar dari IMF tapi tidak kasih. Pasti itu apa namanya kena, tapi kalau secara mandiri bisa mengelola hal itu, jadi bisa tidak kena begitu banyak. Kalau Dr. Zarif, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan ya mereka dengan tingkah laku dan semacam senario ini mereka mau membunuh rakyat Iran. Sayangnya begitu. Ya. Yang penting Iran bisa bangkit sendiri gitu ya Pak ya, tanpa harus ada support dari negara-negara lain yang memberikan sanksi gitu ya Pak. Pak Dubes, tetapi bagaimana Pak? Saya tambah, tetapi juga ada negara-negara non-alignment ya, negara-negara ketiga, katakanlah negara-negara yang mandiri, pasti mereka suka membantu negara kami, dan ada kaitannya yang apa namanya, dari itu bisa dikatakan bisa mereka membantu kami bisa mengelola kesulitan. Jelas? Iya jelas Pak. Pak, ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Seberapa penting Indonesia untuk Iran nih Pak katanya? Pertanyaan dari Pak Isnugo, ini sobat Medcom kita juga nih Pak. Sebenarnya Indonesia sebagai negara yang apa namanya pioneer daripada non-aligned movement ya, negara mandiri, negara yang apa namanya di Asia Tenggara ini, Malaysia dan apa namanya juga negara-negara di kawasan ini, di Amerika Latin, di Eropa, di Afrika. Jadi mereka membantu, dan yang paling pentingnya Indonesia yang saya merasa sebagai non-aligned movement pioneer, dan juga negara yang apa namanya mampu, jadi hubungannya sangat erat di berbagai bidang ya. Jadi di tingkat kunjungan resmi di antara dua presiden itu, kalau tidak salah 2015 ada kunjungan Dr. Rouhani, Presiden Republik Islam Iran ke Indonesia, dan juga 2016 ada kunjungan resmi Bapak Jokowi ke Iran, dan sudah disepakati beberapa proyek yang bagus, dan juga di bidang
ekonomi juga itu keras sekali, dan kebudayaan pasti dengan sejarah yang saya sudah jelaskan. Dan juga tahun ini adalah 70 tahun perayaan 70 70 tahun hubungan diplomatik ya Pak. Ya, 70. Jadi kami ada beberapa program yang kami sedang berusaha. Dan saya melihat di dalam 3 kali yang saya tugas di Indonesia ini, bisa dikatakan itu erat sekali, bagus, bisa diteruskan, ditingkatkan, dan dengan keusahaan pemerintah, political will-nya, dan juga perusahaan-perusahaan, rakyatnya, people-to-people contact, dan sebagainya. Oke Pak, berarti bagaimana menurut Bapak, saya ulangi lagi, bagaimana rakyat Iran, pendapat rakyat Iran terhadap Indonesia gitu Pak? Bisa mengumpulkan bahwa perasaan mereka itu perasaan yang bagus. Paling sedikit misalnya orang Indonesia ini ramah tamah ya, tidak sombong. Saya, keluarga saya, semua kawan saya, sekantor saya, dan juga orang Iran, pejabat-pejabat, mereka secara sederhana bisa dan cepat bisa mengerti bahwa ini orang Indonesia, orang yang ramah, tidak sombong. Ini perasaan. Dan saya bisa ingat pada waktu saya pada waktu lulus di UI, di kursus itu, mahasiswa itu, ada guru saya mengatakan, mereka mengatakan, ya bagaimana Bapak ajat perasaan Anda mengenai Indonesia. Dan saya mengatakan itu Indonesia ini negara kata singkat ya. Dan saya mengatakan perasaan saya Aci. Dan saya tanya, Aci apa tuh Pak? Saya sudah tanya pertanyaan sama dengan Mak Guru. Mak Guru saya melihat sama lain, dan dan saya mengatakan, ya aku cinta Indonesia. Ternyata itu singkatan ya Pak, aku cinta Indonesia. Berarti sebegitu cintanya Bapak sama Indonesia sampai Bapak sudah 3 kali bertugas di sini ya Pak. Ya, saya juga bisa ingat pepatah, bukan pepatah, itu pantun ya. Jadi mengatakan ada ubi ada ular, ada ubi ada tali, ada putih ada balas. Ini kalau beramah tamah itu Anda merasa pasti Anda membalas dengan putih. Balas putih, itulah perasaan. Oke Pak, ini waktu kita sudah sangat tipis, sudah tinggal berapa menit lagi. Mungkin bisa terakhir harapan Bapak untuk hubungan Indonesia dengan Iran ke depannya, dan mungkin di tengah pandemi ini juga harapan Bapak ke depannya seperti apa gitu Pak? Ya, saya ucapkan terima kasih dan mendoakan agar kita dapat mengalahkan virus COVID-19 ini dengan cepat dan tuntas. Menurut Anda mengatakan gotong royong ya, itu mutual cooperation. Saya pun mengajak para pemuda dan pemudi Indonesia untuk mempelajari Iran dan berbagai perkembangan sepatutnya melalui sumber-sumber kredibel seperti Medcom.
dan Terima kasih Bapak. dan juga di dalam hubungan diplomatik antara Iran dan Indonesia yang saya sudah jelaskan, saya berharap Instagram ini menjadi salah satu keupayaan yang dapat memperdalam dan mempererat persatuan antara kedua negara dan menyebabkan perkembangan dan kemajuan hubungan pada berbagai dimensi menuju kemajuan, keamanan, dan perdamaian dunia. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Amin. Oke Pak Dubes, terima kasih sekali sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol santai dengan medcom.id dan sudah sepertinya menambah pengetahuan nih untuk para sobat medcom ya. Pak Dubes, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Dubes dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kembali kasih, insya Allah sampai jumpa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam dan sobat medcom terima kasih.